Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Seorang bocah di Pasuruan tewas usai diganco tetangganya saat bermain di depan rumah. Delapan bulan kabur, kakak beradik penusuk pemotor di Tuban diringkus saat tidur. Gagal kabur, pencuri motor di Gresik dihajar massa. Kakak beradik pelaku penusukan seorang pengendara motor di Kabupaten Tuban yang buron selama 8 bulan akhirnya ditangkap tim Jatanras Satreskrim Polres Tuban. Pelaku ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Wawan usia 31 tahun dan Ida usia 28 tahun ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jumat dini hari. Saat ditangkap, kedua pelaku tengah tertidur dan tidak melakukan perlawanan hingga langsung digelandang ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut polisi, selama menjadi buron, kedua pelaku hidup berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Hingga akhirnya tim Jatanras mendapatkan informasi pelaku pulang ke rumah dan segera melakukan penggerebekan saat mereka tengah tertidur pulas. Buron DPO kami kurang lebih 8 bulan. Mendekat ke sana kami pastikan dulu, baru saat mereka fajar, subuh itu tidur kami gerebek bersama. Kedua pelaku ini perannya gimana dong? Jadi yang salah satu kan itu saudara, kakak beradik. Jadi yang kakaknya membantu. Yang Ida, yang pelaku utama yang membantu. Kondisi korban yang dibacak seperti apa? Itu parah. 13 Desember 2024, pengeroyokan terjadi di Jalan Desa Rengel, Kabupaten Tuban. Kemudian pelaku memepet motor korban Dani Chandra, usia 34 tahun. Tanpa diketahui penyebabnya, pelaku langsung menganiaya korban hingga mengalami luka senjata tajam. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 170 KUHP ayat 1 tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Usai gagal kabur saat terpergok mencuri motor milik penjual tempe di Gresik, seorang pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Motor pelaku dibakar massa, namun motor korban dibawa kabur teman pelaku. Pencuri motor AS, 28 tahun, warga Kelurahan Pakis, Surabaya, jadi samsak hidup warga usai gagal kabur. Pelaku baru saja mencuri motor milik seorang pedagang tempe di Desa Bambe, Kecamatan Driorejo, Gresik. Beruntung AS diamankan beberapa tokoh desa ke sebuah rumah, sehingga amuk warga terhenti. Warga yang masih emosi tetap menunggu pelaku di luar rumah, hingga dijemput aparat kepolisian Polsek Driorejo. Kejadian ini bermula saat Agus Haryanto, penjual tempe asal Desa Tenatu, Driorejo, mengantarkan dagangannya ke warung langganan. Saat itu motor korban diparkir di tepi jalan. Tak disangka dua pelaku datang dan salah satunya berhasil membawa kabur motor korban. Namun AS tidak berhasil kabur karena motornya tidak bisa di-starter. Kontan ia berhasil diringkus dan menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Tak cukup mengajar AS, warga juga membakar motor pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor pelaku yang hangus dibakar warga. Berawal dari korban atas nama Agus Haryanto, penjual tempe, mengantarkan pesanan tempe ke pelanggan dengan meninggalkan motor dalam keadaan tidak terkunci setir. Sekembalinya dari pelanggan, terlihat sepeda motor dibawa lari salah satu pelaku yang berjumlah 2 orang. Namun teman pelaku belum sempat melarikan diri karena motor yang dibawanya mogok, sehingga diamankan oleh warga dan motor tersebut dibakar. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun.
Sementara polisi masih mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Muhammad Hodim melaporkan dari Gresik. Ratusan peserta renang mulai dari umum, atlet hingga TNI Polri antusias mengikuti lomba berenang menyeberangi Selat Madura sejauh 6 mil. Start dari Bangkalan dan finish di dermaga Mako Armada 2 Ujung Tanjung Perak, Surabaya. Ratusan peserta lomba renang Selat Madura berkumpul di dermaga Kamal Bangkalan menuju kapal untuk dilepas ke tengah laut sebelum mengikuti lomba renang antar selat ini. Lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT Kopaska TNI AL yang ke-63 ini diikuti oleh 764 peserta dari seluruh Indonesia dengan kategori masyarakat umum, master atau perenang profesional, dan kategori TNI Polri. Salah satu peserta lomba renang, Ewis, wanita berusia 41 tahun ini mengatakan telah mempersiapkan fisik jauh hari untuk mengikuti lomba renang antar selat ini sehingga bisa mencapai garis finish. Rata-rata peserta bisa tiba di garis finish dengan waktu antara 30 menit hingga 60 menit. Lomba renang ini memperebutkan Piala Kepala Staf Angkatan Laut dengan menempuh jarak sejauh 6 mil. Start dari dermaga Kamal Bangkalan dan finish di dermaga Koarmada 2 Ujung Surabaya atau Monumen Jalaseva Jayamahe di Surabaya. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dan kita, Lanal Batu Poron, setiap tahun menjadi ditunjuk penyelenggara dalam rangka penyiapan start lomba. Kriteria pemenangnya yang jelas adalah siapa yang sampai finish dahulu. Walaupun di situ ada kelompok-kelompoknya ya, jadi kelompok TNI, Polri, umum, jadi tidak jadi satu, sudah ada dibagi kelompok-kelompoknya. Jadi nanti yang masuk kelompok TNI Polri siapa, kelompok umum siapa, ya. Jadi sudah ada kriterianya. Untuk memastikan keselamatan ratusan peserta, panitia menyiapkan pengamanan dengan menurunkan puluhan tim penyelamat untuk berpatroli menggunakan perahu karet maupun jet ski. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.